Shalom semua pemirsa program All by Grace yang berbahagia. Kita bersyukur untuk kita boleh berjumpa kembali dalam episode yang ke-122. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita lanjut dengan program kali ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih karunia anugerah, kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk pimpinan penyertaan-Mu, bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu dan mujizat-mujizat yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, baik urusan mengenai jasmani, jiwani, rohani maupun materi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh dengan tenang mengikuti acara kali ini dan kami semua boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu berikut ini. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Pilihanku adalah pilihanku. Dalam kehidupan nyata, kita dapat menemukan orang-orang yang diberkati Tuhan dengan amat sangat dan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bagi yang mengetahui dengan jelas, mengenal mereka, bagaimana masa lalu mereka dengan segala latar belakang maupun kondisi keluarga dan lain sebagainya, akan sangat terkagum-kagum, tercengang-cengang atas karya Tuhan dalam hidup mereka sehingga mereka bisa sukses seperti sekarang ini. Tuhan sudah memulihkan hidup mereka dengan luar biasa. Rumah tangga mereka yang diambang kehancuran kini harmonis dan romantis kembali. Hubungan orang tua dan anak yang sebelumnya penuh dengan ketegangan dan pertengkaran, Tuhan pulihkan menjadi sekeluarga sangat dekat dan akrab layaknya sahabat karib. Perekonomian mereka pun mengalami
berkat Tuhan yang luar biasa hingga mereka dapat mengalami financial freedom, debt free, dan mereka boleh jalani kehidupan dengan kehidupan keuangan yang sangat-sangat merdeka dan diberkati Tuhan. Ya, semua pencapaian itu dapat dialami karena mereka mau berjalan menurut kehendak Tuhan. Mereka berani berkata tidak, alias menolak segala tawaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka tahu, walaupun tawaran itu menggiurkan, ya menjanjikan, tetapi kemungkinan akan berujung kepada kecelakaan dan kehancuran di kemudian hari. Mereka berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga tidak heran bila mereka mengalami pemulihan, kasih karunia dan berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah dalam kehidupan mereka. Mereka sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan, bukan demi menyenangkan pihak-pihak manusia lain. Sebaliknya, ada pula orang-orang yang walaupun sudah sekian lama bertahun-tahun dikenal sebagai orang percaya, tetapi hidup mereka masih begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan, tidak ada terobosan, pergumulannya masih tetap sama dari zaman dulu sampai sekarang. Karakternya masih juga sama, temperamental masih terus bertahan, masih kompromi dengan dosa, dan egoisnya mana tahan. Ya, tidak sedikit orang terheran-heran melihat mereka dan bertanya-tanya, katanya sudah percaya Tuhan, kok masih main judi? Masih hobi dengan pergaulan bebas, masih pergi ke tempat-tempat seperti itu. Mana perbedaannya dengan orang yang belum percaya Tuhan? Sungguh amat sangat disayangkan. Mereka gagal mengalami terobosan dan pemulihan hidup hanya karena tidak berani berkata tidak terhadap hal-hal yang menjerumuskan dan menghancurkan hidup mereka. Padahal banyak kesulitan hidup timbul justru disebabkan oleh ketidakberanian kita, ketidaktegasan kita untuk berkata tidak demi sungkan dan tidak enak hati. Akhirnya semua dituruti demi ingin menyenangkan semua orang. Akhirnya mengorbankan diri sendiri karena tidak mau kalah dan keduluan orang lain. Akhirnya semua kesempatan diambil tanpa mengerti apa yang akan menjadi konsekuensinya. Kebenaran mengatakan salah satu kunci keberhasilan hidup seseorang bukan karena membuka diri untuk berkata iya terhadap setiap tawaran dan kesempatan. Orang yang sukses adalah orang yang tahu kapan harus mengatakan tidak karena tahu dengan jelas apa yang dikehendakinya, apa yang dibutuhkan, dan apa yang baik untuknya. Sehingga dia akan dengan tegas, dia berani untuk berkata tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan pimpinan Tuhan bagi hidupnya. Adalah penting dan perlu untuk berkata tidak terhadap hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan iman kepercayaan kita. Katakan tidak untuk hal-hal yang berpotensi menghancurkan masa depan kita. Berani berkata tidak memang tidak mudah, dan mungkin saja akan berhadapan dengan banyak konsekuensi yang membuat diri merasa tidak enak. Kita bisa dibenci, kita bisa dicaci, bisa dijauhi orang, bisa dibully, bisa ditertawain. Ya, mungkin juga kita akan dibilang orang ya pencitraan. Kita mungkin akan mengecewakan beberapa orang dan kehilangan orang-orang tersebut dalam hidup kita. Tapi harus ingat bahwa pilihan itu justru akan mendewasakan kita. Jangan berkata iya hanya karena ikut-ikutan. Jangan pula berkata iya hanya karena sungkan dan tidak enak hati. Jangan berkata iya hanya karena kita berada di bawah tekanan. Yang terpenting, jangan berkata iya terhadap apa yang menurut Tuhan harusnya tidak. Ketika berani berkata tidak, berarti kitalah yang memegang kendali. Ketika berani berkata tidak kepada mereka yang memaksa, berarti kita punya pendirian yang tidak bisa disanggah atau tidak bisa digoyangkan oleh orang lain. Ketika kita berani berkata tidak kepada mereka, itu artinya kita sedang mengatakan iya kepada rencana Tuhan yang pasti terbaik bagi hidup kita. Tema All by Grace minggu ini adalah berani berkata tidak.
Kiranya melalui pembahasan tema ini, kita dapat belajar untuk berani berkata tidak terhadap hal-hal yang salah, yang berdosa, dan yang berpotensi menghancurkan, dan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak serta kebenaran firman Tuhan. Terhadap hal-hal berikut ini, kita harus berani berkata tidak. Antara lain, 1. Berani berkata tidak kepada hal-hal yang bisa bersalah terhadap Tuhan. Merupakan suatu kesulitan bagi sebagian orang ketika harus menolak dan berkata tidak terhadap sesuatu yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sungguh sulit bagi mereka berkata tidak, apalagi jika harus mengorbankan perasaan pihak orang lain. Ada juga orang merasa enggan dan tidak enak hati untuk berkata tidak alias menolak tawaran, ajakan orang lain karena takut melukai hati, takut disalahpahami, takut dikucilkan, atau alasan lainnya. Di dalam segala aspek kehidupan, di segala waktu, tanpa diundang, tak usah dicari, akan selalu ada godaan, ajakan, bujukan, tawaran yang terkesan baik, indah, dan menjanjikan. Bila tidak disikapi dengan seksama dan bijak, maka kita akan sangat rentan mengatakan iya, sekalipun seharusnya kita berkata tidak terhadap semuanya itu. Sebenarnya lebih baik dikucilkan karena berbuat benar daripada berbuat sesuatu yang salah, keliru, apalagi bersalah terhadap Tuhan hanya demi menjaga pergaulan dan pertemanan. Tidak sedikit orang zaman sekarang membenarkan pergaulan bebas yang sudah pasti tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gaya berpacaran yang semakin kelewat batas, minum-minum, mabok-mabokan, ya mereka anggap lumrah, pergi ke tempat-tempat yang kurang sehat dan mengikuti gaya hidup yang sedang tren, ya hanya karena tidak mau ketinggalan zaman, ya tidak mau dianggap kaku atau kuno, tidak enak menolak ajakan teman, takut kehilangan teman, dan lain sebagainya. Padahal apa yang tampaknya baik tidak selalu benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal sedemikian juga dialami oleh yang namanya Daniel ketika menjadi salah seorang yang terpilih untuk bekerja dalam istana raja pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Orang-orang terpilih tersebut akan mendapatkan santapan raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja sesuai dengan ketetapan Raja Nebukadnezar saat itu. Namun, Daniel berketetapan hati untuk berkata tidak dengan tegas dan berani. Daniel menolak santapan raja dan ia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang diminum raja. Dengan berani Daniel berkata, yang tercatat dalam Daniel pasal 1 ayat 12 dan 13 berkata, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Sungguh luar biasa. Setelah 10 hari berlalu, perawakan Daniel dan 3 temannya itu lebih baik, lebih bugar. Mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang makan dari santapan raja. Saat Daniel memberanikan diri untuk menolak makan dari santapan raja, ia belum memiliki kedudukan, jabatan, dan kekuasaan apapun dalam masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Ia hanya seorang Yehuda yang sedang berada di bawah jajahan negara lain. Sebenarnya resiko yang akan dihadapi Daniel sangatlah besar. Dalam situasi demikian, sah-sah saja bila Daniel memiliki berjuta alasan untuk terima saja hidangan raja daripada menolaknya supaya tidak menimbulkan masalah. Apalagi hidangan raja pasti lebih spesial, jauh lebih menarik, lebih enak daripada sayur-sayuran. Tetapi Daniel tetap pada tekadnya, sehingga dengan berani ia menolak ketetapan raja yang menurutnya bertentangan dengan iman kepercayaannya. Bahkan
dirinya bisa dibuat menjadi bersalah terhadap Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa menghadapi situasi yang serupa. Mungkin kita tidak memiliki kedudukan tinggi, mungkin juga kita terhitung yang paling muda di antara orang-orang sekitar kita. Namun ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, yang mengakibatkan kita bersalah di hadapan Tuhan, seharusnya kita dengan berani berkata tidak, alias kita menolaknya. Beranikah kita berkata tidak dan bersikap tegas untuk menolak saat teman-teman yang mengajak kita untuk hangout pada hari dan waktu yang seharusnya kita pakai untuk beribadah? Apakah kita berani untuk tidak mengikuti arus dunia dengan menolak untuk mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata jahat, kata-kata yang sia-sia? Apakah kita berani menolak ajakan teman untuk merokok atau mengonsumsi obat-obat terlarang, atau minum-minum dan mabuk-mabukan dengan alasan supaya terlihat keren, gaul, dan ikut zaman? Apakah kita berani untuk menolak mengikuti mode busana yang tidak sepantasnya dipakai oleh anak Tuhan di saat begitu banyak orang menggunakan mode busana tersebut dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sedang tren? Apakah kita siap untuk memberikan penjelasan mengenai iman kita di hadapan teman-teman ketika berani berkata tidak terhadap tawaran dan ajakan mereka? Adalah baik dan bijak bila kita belajar dari Daniel yang berani mengatakan tidak pada hal-hal yang bertentangan dengan iman kepercayaannya. Dia tidak berkompromi sekecil apapun dan senantiasa berusaha untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ingatlah, menghargai bukan berarti harus menerima sesuatu yang memang menyimpang. Toleransi menjadi keliru bila kita menerima ajaran yang sesat dan menyimpang sehingga menjadi cemar kehidupan kita. Toleransi bukan berarti membenarkan penyimpangan terhadap kebenaran dan membenarkan kekeliruan. Ingatlah firman Tuhan yang berkata dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Milikilah keberanian untuk menolak segala bujukan, rayuan, godaan, tawaran yang cenderung menyeret kita kepada hal-hal yang bersalah di hadapan Tuhan. Ingatlah semua pilihan selama hidup di dunia ini, termasuk bagaimana kita mengisi waktu kita, menghabiskan waktu kita semua itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada waktunya. Maka dari itu, pilihlah yang benar senantiasa. Jangan mengorbankan iman, kepercayaan kita hanya karena tidak enak dengan orang lain. Hanya karena kenikmatan sementara. Ingatlah bahwa Tuhan lebih berharga dari apapun yang dunia ini dapat tawarkan kepada kita. Pernah seorang pengusaha sejak percaya Tuhan Yesus, ia aktif melayani Tuhan. Dalam mengelola usahanya, ia berusaha untuk berkata iya kepada kehendak dan perintah Tuhan, khususnya dalam hal mengembalikan atau membayar persepuluhan kepada Tuhan. Namun karena karakternya ada seorang yang suka meneliti, mencoba, mencari pembuktian terhadap segala sesuatu, maka ia pernah sampai 3 kali berkata tidak terhadap apa yang seharusnya iya. 3 kali ia berkata tidak kepada perintah Tuhan yang mengandung janji terkait membayar persepuluhan. 3 bulan ia tidak membayar persepuluhan dengan semestinya, dan 3 bulan itu pula ia mengalami penurunan omsetnya, berkurangnya pemasukan usaha itu, dan berkurangnya keuntungan. Ketika menyadari dirinya telah salah dan terpengaruh oleh apa kata hatinya sendiri yang menggoda hingga ia mengatakan tidak kepada ketaatan terhadap perintah Tuhan, ketika sadar dari kesalahan yang berakibat konsekuensi turunnya pemasukan, terlebih lagi dirinya telah bersalah terhadap Tuhan, maka sejak saat itu ia taat dengan setia
untuk selalu berkata iya terhadap apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan. Pengusaha tersebut mengalami dan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, antara lain ya tercermin dari tempat usahanya yang suatu hari dijual dengan peningkatan nilai harga hingga puluhan kali lipat dari nilai harga pembeliannya waktu semula. Sungguh luar biasa. Tuhan menghargai dan memberikan rewards kepada mereka yang berani berkata tidak terhadap apa tawaran dunia, apa bujukan dunia. Bila berani menolak dan berkata tidak terhadap segala hal yang mengakibatkan kita bersalah terhadap Tuhan, maka kita telah memposisikan diri kita menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan, sehingga dilayakkan Tuhan untuk menerima kasih karunia, kemurahannya yang berlimpah berikut dengan berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa dan spektakuler. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Dan kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
mengasihimu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, dan mengasihimu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Berikutnya, bagian yang kedua, kita harus berani berkata tidak kepada dosa. Dosa seringkali terlihat di awal tidak berbahaya, namun menggoda. Bila dosa tidak ditolak dengan tegas, melainkan terus kita bermain-main dengannya, maka kita akan menuai penyesalan dan penderitaan suatu saat kemudian hari. Namun dalam kenyataan, masih banyak orang percaya yang bermain-main dan berkompromi dengan dosa, walaupun mereka telah memiliki kehidupan keluarga yang bahagia dan harmonis, namun diam-diam mereka membuka celah bergaul tanpa ada batasan yang jelas, sehingga rentan menghantar mereka kepada perselingkuhan dengan yang lain. Setahun 2 tahun, rahasianya bisa tertutup rapat, hingga suatu hari dosa perselingkuhan itu terkuak, berakibat rumah tangga menjadi berantakan, anak-anak pun menjadi korban. Ada pula anak muda yang sangat cerdas, giat bekerja, dan memiliki masa depan yang gilang gemilang. Prestasi kerjanya begitu bagus hingga ibarat promosi hanya menunggu waktu. Tapi karena ia tidak berani berkata tidak kepada tawaran untung besar dari judi online, sehingga perlahan tapi pasti keuangannya menjadi berantakan. Prestasi kerjanya menurun drastis dan ia terlilit hutang hingga hutang dengan pinjol atau pinjaman online, ya, dan tidak mampu melunasi semua hutang-hutang itu, sehingga dia harus berurusan dengan kolektor yang terus menghantuinya, mengejarnya, menagih dengannya. Bahkan ya tidak hanya demikian, ia bukannya bertobat dan berhenti judi, malah semakin berani pasang taruhan yang lebih besar dengan harapan bisa menang besar demi menutupi kekalahan yang dialami sebelumnya. Bukannya untung, malahan buntung. Akhirnya pemuda tersebut berani nekat menggelapkan uang perusahaan sampai berurusan dengan aparat penegak hukum dan akhirnya mendekam di dalam penjara. Semuanya itu bermula dari judi kecil-kecilan, dosa kecil-kecilan, yang lama-kelamaan menguasai hati dan hidupnya, sehingga ia digiring kepada kerugian dan kehancuran hidup. Roma 6 ayat 23a berkata, sebab upah dosa ialah maut. Bila kita terus-menerus bermain-main dengan dosa, baik dosa kecil, dosa besar, semuanya tetap adalah dosa di hadapan Tuhan dan harus menerima konsekuensi maut. Belajarlah dari Yusuf yang pernah menghadapi godaan dosa dari istri tuannya, yaitu Potifar. Kejadian pasal 39 ayat 7 berkata, selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Alkitab menggambarkan Yusuf sebagai pemuda yang berperawakan tampan dan tegap. Tentu saja wanita-wanita muda di masa itu mungkin
ia mudah tergoda untuk mendekati Yusuf, tak terkecuali istri tuannya itu. Ketika menyadari apa yang sedang dihadapi, Yusuf berjuang untuk menghindari godaan itu, dan dengan penuh keberanian Yusuf menolak cobaan, godaan, ajakan, dan tawaran istri Potifar itu. Dalam Kejadian pasal 39 ayat ke-8 dan 9 berkata, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf dengan sangat tegas mengatakan tidak dan menolak godaan dari istri Potifar. Yusuf memilih untuk berkata tidak dan bersedia menanggung resiko atas penolakannya itu, karena Yusuf tidak mau berkompromi dengan dosa. Yusuf tahu identitas dirinya di dalam Tuhan. Ia takkan mau mencemarkan dirinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa sedemikian. Ia sangat mementingkan integritas hidup sebagai anak Tuhan. Tak peduli apapun konsekuensi yang mungkin timbul oleh tindakannya, ia tidak berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Dalam kehidupan nyata, memang ada orang yang enggan melakukan perbuatan tercela, perbuatan jahat, bukan karena mengasihi Tuhan atau tak ingin mendukakan hati Tuhan, melainkan karena belum ada kesempatan dan takut ketahuan orang. Contohnya, orang yang memilih untuk tidak korupsi karena takut ketahuan, tidak berselingkuh karena belum ada yang mau, dan lain sebagainya. Ada juga orang yang tidak akan berpikir dua kali untuk mengiyakan godaan iblis, apalagi ketika tidak ada orang lain yang tahu atau melihat perbuatan dosanya, padahal semuanya itu hanya masalah waktu. Cepat atau lambat, kebenaran pasti akan terkuak. Walau tak seorang pun tahu, namun Tuhan tetap tahu. Setiap dosa dan kesalahan pasti tercatat dan berakibat konsekuensi yang harus ditanggung. Bagaimana dengan Anda dan saya? Ketika menghadapi situasi yang sukar, di mana dosa terlihat begitu menggoda, apakah kita tetap berani untuk tidak berkompromi terhadap dosa? Apakah kita berani berkata tidak dan bertindak sesuai dengan kebenaran, serta bersedia menerima resiko atas pilihan yang diambil? Ingatlah bahwa dosa selalu mengintip kita dari segala arah dan mencari celah untuk menelan kita, sebagaimana peringatan Petrus pada 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jika kita tidak waspada, maka kita akan ditelan oleh si iblis. Oleh karena itu, kita perlu belajar dari keberanian Yusuf dalam menolak dosa. Ia berani berkata tidak terhadap dosa demi menjaga kekudusan dirinya, agar hidupnya ini boleh berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Konsekuensi dari keputusan Yusuf menolak godaan, ajakan istri Potifar memang sangat berat. Yusuf dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan palsu. Walau bagaimanapun yang dialami Yusuf, Tuhan memperhitungkan iman dan perbuatannya yang tidak berkompromi. Tuhan memperhitungkan juga keberaniannya berkata tidak, dan Tuhan menyertai Yusuf senantiasa. Dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 dan 23, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan
berhasil. Meski resiko yang dihadapi besar, tapi upah bagi keberanian Yusuf untuk menolak dosa jauh lebih besar. Tuhan menyertai, memberkati, dan memakai Yusuf dengan luar biasa. Marilah kita belajar dari Yusuf untuk berani berkata tidak terhadap dosa, apapun resiko, tantangan, dan konsekuensi yang harus kita hadapi. Jangan menjadi lemah karena intimidasi dari si iblis. Tetapi percayalah bahwa saat kita berani menolak dosa demi kebenaran, maka Tuhan pasti akan memihak kepada kita. Tuhan akan membela kita, menyertai dan memberkati hidup kita. Bila mana ada yang mengajak untuk melakukan kecurangan dan hal-hal berdosa, maka kita harus menolaknya dengan tegas. Jangan ikuti langkah-langkah orang yang tidak takut akan Tuhan dan yang tidak menaati kehendak dan perintah Tuhan. Ingatlah bahwa sebagai orang percaya, kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal. Hidup kita adalah miliknya dan untuk memuliakan namanya. Adalah lebih baik bila kita melangkah sendiri, tapi hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, tepat dan memuliakan nama Tuhan, daripada kita melangkah bersama orang berdosa yang hanya akan mempengaruhi dan menggiring kita menuju kepada kebinasaan. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 34, Yesus berkata kepada orang Farisi, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ketika menjadi hamba dosa, dosa adalah Tuhan. Kita tidak akan mampu menolak apapun yang diperintahkannya karena kita adalah hambanya. Akan tetapi oleh kuasa darah Yesus Kristus, kita dapat mengalahkan kuasa dosa itu. Karena ada tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya, ketika kita datang pada Kristus dalam pertobatan dan menerima pengampunan dosa, saat itu kita telah dihidupkan secara rohani oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita, melalui kuasanya yang bertahta di atas singgasana hidup kita. Kita dapat menolak dosa dan kita boleh menjadi hamba dari kebenaran Tuhan. Kita telah mati bagi dosa. Manusia lama kita telah dikubur. Kita telah menerima kebangkitan bersama Kristus dan mengalami hidup yang baru, yang bebas dari segala belenggu dosa. Karena tidak berani berkata tidak, melainkan terus berkata iya kepada dosa, maka seseorang yang sekalipun telah aktif ke gereja, akhirnya hampir hancur kehidupannya secara pribadi maupun pernikahannya. Bermula dari berkata iya, menerima perhatian, simpati, atau menerima pertemanan dengan lawan jenis yang juga telah berkeluarga. Ia tidak berani berkata tidak terhadap dosa yang sedang mengintai dan ingin menelannya. Singkat kata, keduanya hampir fatal dan berantakan. Keluarga mereka hampir bubar dan berbagai konsekuensi buruk tak terelakkan karena perselingkuhan sudah terjadi. Seorang pengusaha Kristen menyewa dan akhirnya ia mampu membeli sebuah ruko untuk berdagang. Tanpa diketahuinya, ternyata meteran air dan meteran listrik ruko tersebut telah dipretelin demi pemakaian air dan listrik tidak bayar sesuai dengan pemakaian. Ketika mengetahui hal itu, ia segera berkata tidak terhadap dosa perbuatan curang yang tampaknya dapat menghemat pengeluaran toko dan menambah keuntungan secara materi. Sebaliknya, ia berkata iya kepada kebenaran dan menjadi anak Tuhan yang integritas, jujur, bayar sesuai dengan pemakaian, walaupun jumlahnya sangat besar berbeda, dengan berkata tidak terhadap dosa dan berkata iya kepada kebenaran. Pengusaha itu dapat hidup dengan tenang dan dia bisa menjalankan usaha tokonya di ruko tersebut tanpa harus dikejar rasa berdosa, bersalah karena berbuat curang, sehingga ia pun dapat merasakan dan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam usahanya itu, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan.
sungguh dia tetap pegang integritas yang nyata. Karena dengan integritas yang nyata, nama Tuhan dipermuliakan. Iman diselamatkan, dipulihkan, diubahkan, ditebus oleh darah Yesus Tuhan. Terpilih jadi utusan, murid saksi terang garam, integritas nyata dalam kehidupan. Pedoman kebenaran firman Tuhan, integritas nyata dalam perbuatan. Iman dan kebenaran setia dipraktekkan, integritas nyata memuliakan Tuhan. Dengan iman diselamatkan, dipulihkan, diubahkan, ditebus oleh darah Yesus Tuhan. Terpilih jadi utusan, murid saksi terang garam, integritas nyata dalam kehidupan. Penuh iman kebenaran firman Tuhan, integritas nyata dalam perbuatan. Iman dan kebenaran setia dipraktekkan, integritas nyata memuliakan Tuhan. Penuh iman kebenaran firman Tuhan, integritas nyata dalam perbuatan. Iman dan kebenaran setia dipraktekkan, integritas nyata memuliakan Tuhan. Integritas nyata memuliakan Tuhan. Integritas nyata memuliakan Tuhan. Hal yang ketiga yang harus kita berani berkata tidak adalah berani berkata tidak kepada tawaran dan godaan yang berujung merugikan. Dunia memang senantiasa menawarkan berbagai impian dan kesempatan kemungkinan. Tentu saja hal itu baik dan tidak salah. Tetapi bila tidak disikapi dengan bijak, tawaran tersebut bisa membawa kita kepada masalah dan kehancuran. Misalnya, seseorang yang ingin cepat kaya dan menikmati kemewahan, kebetulan ia bekerja di ladang yang basah, yang terbuka celah untuk bisa korupsi. Apalagi menyikapi praktik demikian sudah umum dan lumrah dilakukan oleh orang-orang yang ada di kantor tersebut. Maka ia tergoda untuk ikut melakukan juga praktik korupsi. Dengan rasa aman dan tidak akan ketahuan karena banyak orang yang ikut terlibat. Akhirnya tawaran korupsi pun diambil karena menganggapnya sebagai jawaban atas kerinduan untuk cepat kaya dan sukses. Tapi sayangnya belum lama ia menikmati hasil dari korupsi. Perbuatannya itu terkuak sehingga semua hartanya sampai disita. Ia dipecat dengan tidak hormat, bahkan dia harus berhadapan dengan masalah hukum dan akhirnya mendekam dalam penjara untuk sekian tahun lamanya. Ada pula yang kagum dengan kekayaan temannya. Ia melihat bagaimana temannya itu begitu berhasil sekarang ini. Bisa pergi ke keliling dunia, mengunjungi tempat-tempat yang mewah, memakai barang-barang bermerek, bahkan berteman dengan selebritis. Setelah diteliti, ternyata uang temannya itu adalah hasil dari investasi dengan janji profit yang selangit. Setelah mengetahui hal tersebut,
ia juga menerima tawaran untuk ikut investasi yang sangat menggiurkan itu. Tanpa pikir panjang, tanpa berdoa lagi tanya Tuhan, langsung ambil keputusan untuk ikut investasi saat itu juga. 1-2 bulan di awal-awal, investasinya sungguh-sungguh membuahkan hasil sesuai dengan profit yang dijanjikan. Lalu ia semakin tergoda untuk investasi lebih lagi dan menaruh sebagian besar hartanya pada investasi tersebut. Apalagi bila ia bisa mengajak orang lain menjadi member, keuntungan yang didapatkannya akan bisa semakin berkali-kali lipat. Sampai suatu taraf, ia tinggalkan segala pekerjaannya karena merasa investasi ini mampu memberikan untung yang lebih menggiurkan dibandingkan dengan usaha pekerjaannya itu. Namun sayangnya, lambat laun imbal hasil yang didapat semakin tertunda penerimaannya dengan berbagai alasan, hingga pada akhirnya seluruh aset investasinya dibekukan dan tidak bisa lagi dicairkan. Temannya pun telah menghilang dan tidak bisa dihubungi. Ia sungguh bingung dan apa yang harus diperbuat karena seluruh hartanya ludes begitu saja. Bahkan ia pun turut dikejar-kejar oleh teman-teman yang sudah diajaknya untuk ikut berinvestasi bodong itu. Bahkan ia dianggap turut kerjasama melakukan penipuan. Amsal pasal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Banyak tawaran yang begitu menggoda, tampak elok, indah, dan seolah menjanjikan masa depan indah dan penuh harapan. Tapi ternyata justru mendatangkan kehancuran. Alkitab mengisahkan kejadian serupa Abram dan Lot yang tadinya bersama-sama dalam satu kumpulan, satu komunitas, harus berpisah karena adanya konflik antara pekerja Abram dengan pekerja Lot. Agar konflik tidak menjadi besar, Abram memutuskan untuk memisahkan diri. Lot pun diberi kesempatan memilih daerah mana yang ingin ditempati Lot. Lot melihat lembah Yordan yang begitu subur dan indah. Ya, dalam Kejadian pasal 13 ayat 10-11 melukiskan demikian. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lot sendiri mengambil keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Ia hanya melayangkan pandangnya dan melihat dengan kasat mata secara jasmani. Menetap di lembah Yordan memang pilihan yang tampaknya baik. Namun ternyata di balik semua itu, Lot tinggal di wilayah orang Sodom dan mereka adalah bangsa yang terkenal jahat dan berbuat apa yang buruk di mata Tuhan. Hal ini ditulis dalam Kejadian pasal 13 ayat 13 berkata, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bangsa Sodom pun pada akhirnya dimusnahkan Tuhan karena sifat jahat mereka sudah sangat kelewat batas, walaupun Tuhan menyelamatkan Lot. Tapi ia menerima konsekuensi dari pilihannya sebagaimana tercatat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7 dan 8, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Bukannya kebahagiaan yang didapatkan oleh Lot, melainkan penderitaan dan batinnya tersiksa karena harus hidup di tengah-tengah lingkungan yang jahat. Semuanya ini terjadi sebagai akibat dari salah memilih sedari awal. Memutuskan pilihan
hanya mengandalkan hikmat sendiri. Apa yang dilihat secara kasat mata baik, belum tentu itu baik. Hanya Tuhan yang tahu apa sebenarnya yang baik bagi hidup kita. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk membawa segala sesuatu di dalam doa terlebih dahulu sebelum sangat-sangat jelas dan mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Kita harus berani berkata tidak dulu. Bila tidak demikian, kita sendirilah yang akhirnya akan menjadi rugi. Keluarga juga ikut dirugikan dan berujung pada kekecewaan, bisa aja menjadi kemarahan, kesedihan, bahkan mungkin saja akan mempersalahkan Tuhan dan berpotensi bisa menjadi orang yang murtad karena merasa kenapa Tuhan tidak menjaga dan melindungi kita ya. Padahal semuanya itu adalah akibat atau konsekuensi dari pilihan sendiri yang salah. Tidak mau dengar-dengaran, tidak mau ikut kehendak Tuhan, dan hanya mengandalkan pengertian dan kekuatannya sendiri. Jangan salah memilih. Jangan takut berkata tidak, hanya karena tidak mau kehilangan kesempatan yang tampaknya menggiurkan, seolah-olah menjanjikan, pasti untung, pasti indah. Padahal belum tentu kenyataannya seperti yang dibayangkan, karena hikmat manusia sungguh-sungguh sangat terbatas. Hendaklah kita belajar mengandalkan Tuhan saja dalam segala keputusan hidup kita, supaya setiap langkah hidup kita boleh menuruti kehendak Tuhan dan jangan sampai kita menuruti keinginan sendiri. Dengan demikian akan membawa kita semakin dekat kepada rencana Tuhan yang agung dan mulia. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, seorang pendeta suatu hari dihubungi temannya dari luar negeri yang menawarkan serta mengajaknya dengan sangat mendesak agar pendeta itu ikut dalam suatu proyek besar yang pasti menguntungkan dengan amat sangat. Sekalipun pendeta itu berkata tidak dan menolak dengan berbagai alasan yang tak terbantahkan, tapi tetap aja pengusaha itu terus mengajaknya dan mendesaknya. Singkat kata, pendeta itu tetap dilibatkan karena mereka kenal baik sang pendeta, mempunyai reputasi, latar belakang, dan koneksi. Setelah didoakan dengan sungguh, jawaban Tuhan adalah tidak usah mengharapkan keuntungan demikian. Terlepas dari apapun motivasinya, tibalah waktu peninjauan. Segala sesuatu sudah dipersiapkan, termasuk pengamanan dan sebagainya terhadap pihak dalam maupun pihak dari luar negeri. Pendeta tersebut tetap mengatakan hanya membantu mengkoneksikan dengan pihak terkait. Sungguh Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu setia, Tuhan Maha Tahu, dan Tuhan menyatakan kepada pendeta agar jangan mengharapkan dana keuntungan dari proyek tersebut yang memang tampaknya sudah pasti akan berhasil dan pasti beruntung. Menjelang jadwal peninjauan tiba, tanpa disangka orang kunci yang akan dikunjungi itu tersangkut kasus yang berat dan dipenjarakan, sehingga impian indah hanya merupakan fata morgana dan berlalu lenyap sirna tak bersuara. Tak lama kemudian disusul lagi dengan musibah bencana alam menimpa daerah proyek tersebut, hingga semua proyek rencana apapun yang tampaknya indah berubah seketika menjadi cerita impian hampa belaka. Bersyukur teramat sangat kepada Bapa Surgawi yang maha segala-galanya. Dia Tuhan, dia Raja dan Tuan yang senantiasa bertahta di atas singgasana hidup setiap orang yang percaya, yang taat, setia, dan tidak berkompromi, sehingga gampang saja berkata iya kepada setiap tawaran dunia sekalipun tampaknya indah dan nyata. Harus kita berani berkata tidak kepada tawaran dan godaan yang berujung kepada kerugian. Peka-pekalah dan senantiasa membawa setiap perkara kepada Tuhan di dalam doa dan percaya Tuhan tahu yang terbaik dan Dia sanggup
memberkati kita, anak-anaknya yang taat, yang setia, dan mengikuti kehendak dan perintahnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau wahyukan kepada kami melalui episode ke-122 dari program All by Grace ini. Kami harus belajar dan berani berkata tidak terhadap hal-hal yang sungguh-sungguh bisa bersalah di hadapan Tuhan. Kami juga harus berani berkata tidak atau menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa, sehingga kami sungguh boleh hidup terluput daripada hukuman dosa yang akhirnya adalah maut. Kami juga harus berani berkata tidak kepada segala tawaran, bujukan, ataupun godaan yang menggiurkan, yang menjanjikan sekalipun, namun ujung-ujungnya adalah membawa kepada kerugian yang tidak usah terjadi bila kami peka-peka untuk mendengarkan suara-Mu, berdoa dan sungguh menerima jawaban dan konfirmasi daripada-Mu supaya kami tidak salah jalan. Karena itu Tuhan, tolong kami Tuhan dalam kehidupan nyata kami. Kami memang tidak berdaya. Banyak kali kami terkecoh. Kami banyak kali tergoda oleh tawaran, godaan, dan kami tidak mampu membedakan
apakah ini sungguh atau tidak. Yang mesti kami katakan iya, kami malah katakan tidak. Yang harus kami katakan tidak, malah kami katakan iya. Itu yang sering terjadi. Tolong kami Tuhan, mulai hari ini, kami ingat selalu, pokoknya terhadap 3 hal ini minimal. Terhadap hal yang kami bisa bersalah di hadapan Tuhan, yang bisa bersalah kepadamu, kami harus berkata tidak. Kami juga harus berani berkata tidak terhadap dosa. Dan kami harus berkata tidak kepada segala tawaran atau godaan atau ajakan yang sekalipun menggiurkan, menjanjikan, namun itu ujung-ujungnya akan membawa kami kepada kerugian dan kehancuran. Tolong kami Tuhan, kalau masa lalu kami mengalami, janganlah kami alami lagi, dan ke depan jangan kami menghadapi hal-hal demikian. Dan luputkanlah kami Tuhan daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu, belas kasihan kemurahan-Mu senantiasa melingkupi hidup kami, menolong kami, dan memberkati hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, sempurnakan apa yang telah kami dengar, bukan untuk dilupakan, melainkan untuk kami renungkan kembali, dan kami mau naati, kami mau lakukan, dan kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, tiba saatnya saya akan doa syafaat untuk Anda sekalian. Pertama-tama saya berdoa untuk Anda yang sering mengalami migran. Ya, ini kali migrannya ada di sebelah kiri dan sangat-sangat sakit, selalu sakit separuh kepala ini. Mari tumpang tanganmu di bagian kepala bagian kiri dalam nama Yesus. Sakit kepala migran sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Tuhan Yesus sembuhkan. Amin. Haleluya. Anda yang sudah di ronsen, sudah di USG, Anda sudah tahu hasilnya. Dokter menyatakan ada batu di ginjal Anda. Apapun bentuk batunya, berapapun besarnya, kita percaya Tuhan sanggup untuk mengeluarkannya. Mari kita berdoa, tumpang tangan di daerah yang kau bisa rasakan. Daerah ginjal yang pada saat tertentu engkau rasakan nyeri sakit. Dan saat engkau ke belakang, engkau rasakan sakit. Saat ini kita berdoa di dalam nama Yesus, batu ginjal jadi sembuh. Apapun penyebabnya Tuhan, belas kasihan-Mu turun, mujizat-Mu engkau nyatakan, batu ginjalnya hancur dan keluar bersama air seni dan hilang, sembuh dalam nama Yesus, jadi sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Yesus sembuhkan. Amin. Haleluya. Ya, Anda yang mengalami masalah pertikaian dengan persero Anda, kongsi Anda dalam perusahaan. Siapa benar, siapa salah, sangat sulit dan berkepanjangan, diurus tak pernah kunjung selesai. Mari kita berdoa. Tuhan sanggup mendamaikan, Tuhan sanggup membuat harmonis kembali kerjasama ini. Apakah selanjutnya bubar atau bagaimana? Yang pasti jangan keadaan makin memburuk. Taruh dua tangan beri sedadamu, kita berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk mereka yang mengalami pertikaian dengan persero ataupun partner usaha yang telah terjadi sekian lama dan tak kunjung selesai, malah berkepanjangan dan semakin menuju kepada hal-hal yang buruk. Mari Tuhan, Engkau menguasai hati. Kau berjanji hati raja bagaikan batang air
yang Engkau bisa mengalirkan kemana Engkau kehendaki. Karenanya Tuhan, mari damaikan mereka sehingga terjadi suatu perdamaian yang baik dan jangan sampai berlanjut kepada pertikaian yang berujung kepada hal-hal yang fatal. Dan Tuhan, apakah mereka akan bubar? Mereka boleh bubar dengan damai dan tidak akan saling menuntut, menggugat, dan tidak akan saling bertikai lagi mulai hari ini. Dalam nama Yesus, selesai Tuhan buka jalan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Anda yang terancam properti usahamu akan disita oleh bank, apapun alasannya dari pihak bank, apapun yang terjadi dengan usaha Anda, yang pasti saat ini Anda terancam jaminan yang adalah tempat usaha itu bakal disita. Mari kita berdoa. Kita Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan, di saat tiada jalan, Engkaulah jalan. Engkau lihat hati yang remuk dan hancur. Hati yang menyesal, hati yang sungguh bertobat di hadapan-Mu atas kesalahan yang diperbuat pada masa lalu. Mari Tuhan nyatakan kemurahan-Mu, anugerah, belas kasihan kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, turun atasnya, sehingga Engkau boleh menggerakkan hati dari pihak perbankan, supaya tidak sampai menyita dan menjual kepada pihak lain tempat usaha yang menjadi tempat untuk mereka mencari nafkah. Tolong mereka dengan mujizat bisa akan terjadi solusi yang terbaik. Mereka boleh diberikan kelonggaran untuk mencicil pembayaran hutang kepada bank tersebut. Bagi-Mu tidak mustahil Tuhan. Engkau janjikan, kami percaya, kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima jawaban doa dan Tuhan berikan jalan keluar yang terindah, terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Anda yang di persimpangan jalan. Yang satu, antara pilih yang mana sebenarnya boleh menjadi pasangan hidup. Di persimpangan jalan, untuk Anda yang mau pilih mana tempat yang harus saya pergi untuk terima pekerjaanku, karena beberapa tempat sudah menerima surat lamaranku dan dinyatakan saya diterima. Tapi entah yang mana harus saya melaju, harus saya melangkah, saya bingung sendiri. Yang ini begini, yang itu begitu, bagaimana baiknya? Dan ada juga ya pilihan di persimpangan jalan antara pindah kerja atau tidak. Ada lagi satu persimpangan jalan antara berangkat ke luar negeri sambil bekerja atau tetap berada di kotamu dan melihat mujizat Tuhan terjadi dan boleh tetap kuliah dan tetap dapat pekerjaan dan bisa punya masa depan. Nah, buat Anda yang dengan segala macam ragam persimpangan jalan, taruh tanganmu di atas dadamu. Tuhan adalah Tuhan dan Raja atas hidupmu. Dia bertahta di atas singgasana hidupmu. Dia berotoritas. Dia yang bisa mengatur, memimpin, mengarahkan yang terbaik bagimu. Percayalah, engkau akan melihat pimpinan Tuhan adalah yang terbaik. Antara pilih yang ini atau yang itu, bagaimana baiknya. Tuhan engkau nyatakan pada mereka, saat ini mereka berada di persimpangan jalan. Tuhan nyatakan dengan tegas, dengan caramu, sehingga mereka akhirnya boleh memilih yang tepat, memilih yang benar, dan berani berkata tidak kepada yang memang tidak, berani berkata iya kepada yang Tuhan katakan iya. Dengan demikian, mereka bisa punya masa depan yang bahagia dan penuh dengan harapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, kami menyerah, dan kami terima jawaban doa. Amin. Terakhir, kita bawa semua pergumulan hidup kita
segala macam kerinduan-kerinduan yang belum terjawab. Kita doa bersama-sama. Tuhan, kami sepakat sehati berdoa dengan mereka yang membawa semua pergumulan hidup, permintaan doa, maupun segala kerinduan-kerinduan hati yang mereka alami sekian lama, masih belum terjawab oleh-Mu. Mari Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kau berikan yang terbaik bagi mereka. Dan kami melihat Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan karena janji-Mu. Jika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Kau sembuhkan, yang rindu punya anak Kau berikan anak, yang rindu punya kerja dapatkan kerja, dan yang rindu untuk menempuh masa depan yang lebih baik, Tuhan Kau bukakan jalan dan Kau nyatakan pimpinan-Mu. Bahkan Tuhan, apa yang harus dia pilih, Engkau tetapkan langkahnya sehingga dia tidak salah melangkah. Dan Tuhan, Engkau pimpin sekeluarganya yang rindu untuk diselamatkan, boleh terjadi keselamatan bagi sekeluarga sempurna dan segera tanpa penundaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami terima berkat-Mu, dan kami mau akhiri acara All by Grace kali ini. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus yang punya acara ini. Mari Tuhan, berkatilah semua umat-Mu. Mari umat Tuhan, tadakan tangan-Mu, bukakan hati-Mu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang sempurna bisa kau rasakan saat ini. Kasih setia Allah Bapa dan kemurahan dari Allah Bapa akan melingkupi seluruh kehidupanmu. Bahkan kuasa Roh Kudus yang akan membawa engkau masuk ke dalam alam supernatural, mengalami mujizat demi mujizat, dan Dia pula yang akan menyatakan kebenaran firman Tuhan kepadamu. Dia Tuhan akan memimpin hidupmu, masa depanmu sesuai dengan firman-Nya. Dengan demikian, engkau diberkati mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya dan sudah terima berkat ini, kita katakan bersama-sama, amin, haleluya. Dengan demikian, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Jumpa kembali Jumat mendatang dalam All by Grace episode ke-123. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. All by Grace.